Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan harian aku, tepatnya kegiatan di pagi hari. Ini aku mau beresin dapur, rencananya piring-piring yang ada di sini aku mau masukin ke dalam lemari. Nah habis itu aku mau siapin dulu untuk masak hari ini. Ini aku mau bikin bumbu dulu karena sekarang tuh aku nggak stok bumbu ya teman-teman, jadi dadakan aja. Hari ini aku mau masak 2 menu aja, tumis toge tahu dan ayam kecap. Ini aku iris-iris dulu bawangnya, pokoknya masaknya sebisa mungkin yang simple karena biar cepet aja gitu ya. Nah sebelum lanjut masak, ini aku mau unboxing dulu paket. Gak sabar banget pengen cobain wajan baru dari Golden Flying Fish yang sudah berkualitas food grade sehingga aman untuk digunakan. Dengan permukaan yang licin dan tidak lengket, wajan Golden Flying Fish ini bisa digunakan di segala jenis kompor. Panasnya merata sehingga hemat energi dan tahan lama. Ini aku nggak sabar banget pengen cobain wajan stainless steel dari Golden Flying Fish. Nah baiknya wajan ini digunakan di api kecil aja ya teman-teman, karena cepet banget menghantarkan panasnya. Nah jangan lupa sebelum masak kita tuangin minyak gorengnya, lanjut kita ratakan hingga sampai merata di semua permukaan ya teman-teman. Nah setelah merata kayak gini kita langsung masukin bahan-bahannya. Ini tadi aku udah iris-iris bawangnya. Nah sekarang ini aku mau tumis tahu dan toge. Nah untuk bumbunya sendiri tadi aku pakai bawang merah sama bawang putih, terus pakein daun bawang dan tomat. Nah lanjut ini aku masukin togenya, dioseng sebentar, lanjut masukin tahunya. Nah ini wajannya tuh super nggak lengket banget ya teman-teman, dan untuk pegangannya juga ini nggak ikutan panas, jadi masih bisa diangkat pakai tangan tanpa harus menggunakan lap. Nah ini aku mau tambahin sedikit air, terus habis itu aku diemin sebentar. Tadi udah aku bumbuin juga ya teman-teman. Nah alhamdulillah masakannya udah beres. Ini aku masaknya cepet banget loh teman-teman, karena wajan Golden Flying Fish ini mudah banget buat menghantarkan panas ya, jadi lebih menghemat energi gitu loh teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau masak ayam ungkep, tapi sebelum itu ini aku mau blender dulu bumbu-bumbunya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, sama kemiri dan jahe. Aku potong-potong dulu. Terus gak lupa aku kasih air juga. Nah ini seperti biasa, tadi sebelum masak itu harus pakai minyak dulu, terus diratain ke seluruh permukaan ya teman-teman. Lanjut ini aku mau masukin ayamnya yang udah dicuci bersih. Habis itu tambahin air secukupnya. Ini aku tambahin sedikit aja karena tadi bumbunya itu udah aku kasih air lumayan banyak. Terus tambahin kecap, aduk-aduk dan tungguin sebentar sampai airnya agak menyusut. Nah udah kelihatan agak menyusut gini, lanjut aku masukin santan. Terus habis itu diaduk-aduk lagi dan tunggu sampai airnya benar-benar menyusut ya. Nah alhamdulillah udah beres masaknya. Untuk ayamnya juga ini matangnya merata. Tadi aku pakai api yang sedang tapi cepet banget matangnya loh teman-teman. Bener-bener menghemat energi dan wajannya juga mudah sekali untuk dibersihkan. Nah alhamdulillah masakan aku udah beres semua. Pokoknya pakai wajan dari Golden Flying Fish ini masakan jadi lebih sehat, aman untuk keluarga dan juga untuk si kecil. Nah ini aku lanjut cuci piring. Alhamdulillah cucian piringnya itu sedikit, nggak terlalu banyak. Teman-teman kalau cuci piring itu biasanya di malam hari atau di pagi hari? Boleh komen di kolom komentar ya, aku pengen tahu nih. Ya pokoknya mau di pagi hari atau malam hari tetap harus semangat ya teman-teman.
Insya Allah ketika kita disibukkan di dalam rumah itu berarti kita bukan mengerjakan pekerjaan yang sepele ya teman-teman. Bahkan sekarang aku baru sadar gitu bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak main-main. Banyak ilmu yang harus kita pelajari gitu, dimulai dari mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak. Aku juga sama-sama belajar ya teman-teman. Di sini aku juga bukan yang benar-benar expert banget dalam pekerjaan rumah tangga, dalam mengurus suami dan anak. Aku juga masih banyak belajar ya. Nah ini habis cuci piring, aku lanjut mandiin anak-anak, tapi aku nggak record pas mandiinnya karena bener-bener riuh ya teman-teman. Nah jadi aku kalau mandiin anak-anak tuh kadang barengan, kadang juga sekali ewang gitu ya. Kadang Zia dulu, abis itu baru Zain, ya pokoknya giliran aja gitu. Pokoknya punya anak-anak yang masih toddler itu bener-bener disibukin banget ya teman-teman, karena waktu kita tuh habis untuk anak-anak. Tapi nggak apa-apa karena di sini aku juga dari dulu udah komitmen sama diri sendiri kalau aku pengen resign itu untuk fokus buat ngurusin anak-anak, meskipun dalam kondisi yang memang dikatain lagi bener-bener sulit ya teman-teman. Tapi aku coba buat beraniin diri buat resign dan fokus jadi ibu rumah tangga. Nah ini aku lanjut cuci beras dulu. Aku mau masak nasi tapi ini nggak banyak-banyak sih. Seperti biasa aku masak seperlunya aja. Nah jadi sebenarnya pas kemarin aku resign itu aku bener-bener positive thinking aja ya teman-teman. Sebelum suami aku nyaranin aku buat resign, aku juga sering baca-baca juga kalau perempuan itu lebih baik diam di rumah dan pekerjaan utamanya itu mengurus suami dan anak-anak, termasuk mengurus rumah juga. Nah insya Allah ya kalau niat kita untuk ibadah itu tuh pasti dipermudah. Awalnya jadi ibu rumah tangga itu aku ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Mungkin karena sebelumnya setiap hari kan aku keluar rumah buat kerja, tapi sekarang itu aku diam di rumah full 24 jam. Dan Masya Allah kerasanya itu waktu tuh bener-bener lebih dari aku kerja lah teman-teman. Dan sekarang aku tuh ngerti banget ya kenapa pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia, karena sepanjang kita menjalaninya itu insya Allah dinilai sebagai ibadah ya teman-teman. Ibadah terpanjang yaitu ibadah pernikahan ya. Banyak banget yang harus dipelajari ternyata, termasuk dalam memanage keuangan juga ya. Sebenarnya aku tuh nggak ada basic sama sekali, tapi selama ini aku tuh selalu belajar baca-baca iseng gitu di rumah, karena di rumah itu kan waktunya panjang ya teman-teman. Aku tuh jarang banget keluar rumah ya, karena di sini juga lingkungannya ibu-ibunya tuh nggak pernah pada keluar rumah gitu loh. Jadi kadang di waktu-waktu luang aku tuh aku lebih seneng rebahan aja di rumah sambil dengerin kajian-kajian online gitu ya teman-teman. Aku tuh pengen banget dengerin lagi kajian offline, cuman untuk sekarang ini gak tau kenapa ya kalau aku pergi sendiri terus bawa anak-anak tuh kayaknya aku belum bisa gitu ya, masih kemana-mana itu harus sama suami. Mungkin kalau anak-anak udah pada gede kali ya pokoknya meskipun gak bisa kita kajian offline, insya Allah di rumah juga kita masih bisa dengerin kajian-kajian online. Tentunya kita masih bisa dengerin, dan yang paling utama itu kita praktekin ya teman-teman. Nah jadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan itu emang bener-bener kita harus siapin mental juga ya, karena emang dalam realitanya banyak juga yang cerita sama aku, sharing sama aku, ngerasa minder, ngerasa gak percaya diri, dan ngerasa gak berguna aja gitu diam di rumah tanpa menghasilkan. Aku juga ngerasain itu ya waktu aku gak berpenghasilan teman-teman. Aku tuh ngerasa minder banget. Di sisi lain kita tuh pengen membersamai anak-anak kita, tapi kalau kita pelajari lagi kenapa seorang istri atau seorang wanita itu dianjurkan buat di rumah aja, karena dengan di rumah itu kita bisa disibukkan dengan pekerjaan rumah ya, khususnya untuk ibadah. Banyak hal yang harus dikerjakan di rumah gitu, dan di waktu-waktu luang juga kita bisa manfaatin buat belajar lebih ya, tentunya untuk siapa, untuk anak-anak kita juga ya teman-teman. Tapi balik lagi ke suatu kondisi ya, karena kondisi keadaan rumah tangga kita itu kan beda-beda ya teman-teman. Ada juga yang mengharuskan kita untuk bekerja
bekerja di luar rumah, tapi itu nggak apa-apa selama masih sesuai syariat dan tentunya dapat ridho suami ya teman-teman. Pokoknya di sini aku mau sedikit kasih motivasi juga. Jangan ngerasa minder jadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, karena insya Allah ya dengan kesibukan kita di rumah itu sudah menjadi penghasilan yang paling besar ya teman-teman. Karena penghasilan ibu rumah tangga yang paling tertinggi adalah sebuah pahala insya Allah yang tidak ternilai harganya ya teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir. Intinya tugas kita adalah doakan suami kita, mudah-mudahan semakin dilimpahkan lagi rizkinya. Nah alhamdulillah segitu dulu sedikit sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.